Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semuanya sehat? Enggak sehat Bu. Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Ibu lihat di sini ada 28 dengan Ibu ya, berarti ada 27 anak yang sudah bergabung. Bagi 5 anak yang belum bergabung, kita doakan dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Ya, masing-masing berdoa mulai. Doa cukup. Baik, terima kasih Mbak Lintang. Ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu tentang apa? Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dari cerpen Merdeka karya Putu Wijaya. Ya, betul sekali ya Mbak Tifirda ya. Minggu lalu kita mencoba untuk mempelajari nilai-nilai kehidupan yang ada di salah satu jenis teks cerpen berjudul Merdeka karya Putu Wijaya. Baik, pertemuan yang saat ini masih tetap sama, kita akan mempelajari pembelajaran minggu lalu yaitu 3.8, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan teks cerpen, dan 4.8 yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Tujuannya adalah hari ini anak-anak lebih memahami lagi mengenai isi cerita pendek yang sudah dibaca, juga dapat menentukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek dengan benar. Kegiatan pembelajaran hari ini adalah nanti Ibu akan memberikan satu judul teks cerpen berjudul Masih Kecil di Rumah karya Cinta Yudisia. Kemudian nanti anak-anak memahami isinya, lalu menentukan nilai-nilai kehidupan dari teks cerpen tersebut, kemudian mencoba mengaktualisasikan nilai kehidupan di dalam teks cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti akan diberikan LKPD-nya, kemudian anak-anak dengan kelompoknya bertanya jawab, berdiskusi dalam menyelesaikan tugas hari ini. Baik. Nah, Ibu sudah menyiapkan salah satu video. Silakan anak-anak lihat video berikut ini. Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini. Dan dari video yang sudah anak-anak lihat tadi, siapa yang dapat menemukan pesan dan juga nilai apa yang terdapat dalam video tersebut? Saya Bu. Ya, Mbak Ananda. Nilai yang saya dapat dari video tersebut itu nilai sosial. Ya. Karena anggota keluarga itu tidak merasakan perhatian satu sama lain kan. Nah, maka Pak sopir itu mengambil tindakan dengan memberikan perhatian ke salah satu atau semua anggota keluarganya gitu. Ya, bagus sekali ya Mbak Ananda ya. Terima kasih atas pendapatnya. Betul sekali bahwa dalam video tersebut kita dapat melihat bahwa hasil dari tindakan Pak sopirnya tersebut dapat membawa perubahan yang besar bagi keluarganya. Itu dapat merekatkan hubungan masing-masing anggota keluarga itu tadi. Begitu ya Mbak Ananda ya. Iya Bu. Nah, untuk anak-anak yang lain silakan nanti dapat berkomentar mengenai video tersebut di dalam kolom komentar di Google Classroom. Itu ya anak-anak ya. Ya, baik. Sekarang kita akan lanjut. Ini akan Ibu tampilkan secara bergantian. 1, 2, 6 membaca teks cerpen yang Ibu sediakan. Baik, silakan. Siapa yang mau membacakan paragraf pertama? Saya, Miss Daluna. Oh ya, silakan Mbak Mezaluna. Masjid kecil di rumah oleh Cinta Yudisia. Bila hujan deras dan titik-titik air menempel kuat di kaca jendela, aku dekatkan kepala ke lapisan tembus pandang. Baik, cukup. Paragraf kedua. Saya, Sarah Andrian bukan ya? ya, Oke, silakan Mas. jendela rumahku berhadapan dengan gang lebar di kampung. Tepat di seberang bangunan besar dengan kubah hijau. Baik, cukup ya. Terima kasih. Nah, baik.
Dari hasil pembaca bersama, silakan anak-anak cermati kembali LKPD yang sudah Ibu berikan di dalam grup WhatsApp. Kemudian, anak-anak bisa membaca langkah pembelajaran hari ini, mulai dari nanti anak-anak bertanya jawab dengan kelompoknya, berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian mencoba untuk mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam teks cerpen. Kemudian nanti, kalau sudah selesai, Ibu berikan waktu 30 menit, kita bertemu kembali di Google Meet ini untuk mempresentasikan hasil diskusi anak-anak. Begitu ya? Baik, Bu. Ya, Bu. Baik. Sampai ketemu lagi 30 menit. Nanti Ibu akan melihat di grup WhatsApp anak-anak bagaimana keaktifan anak-anak di dalam grup. Gitu ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, setelah 30 menit anak-anak berdiskusi dan juga mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat di dalam teks cerpen, silakan salah satu dari kelompok kalian untuk mengirimkan jawabannya kepada Ibu. Baik, Ibu sudah menerima salah satu kelompok yang akan melakukan presentasi. Ini ada kelompoknya Mbak Agekti ya, sudah terlihat belum? Sudah. Baik, siapa yang mau melakukan presentasi? Saya. Mbak Fatimah? Ya. Oke, silakan presentasi terlebih dahulu. Untuk anak-anak yang lain, silakan membuat catatan-catatan kecil agar nanti dapat menanggapi dan juga memberikan saran dari kelompok yang saat ini melakukan presentasi. Oke, silakan kelompok 2. Tugas nomor 2, jelaskan dengan bahasamu apakah isi cerpen tersebut. Menurut dari kelompok kami, isi dari cerpen tersebut adalah tentang seorang anak bernama Nur yang kesehariannya sembahyang di masjid, tetapi suatu ketika ada wabah melanda hingga muazin terkena dan orang-orang tidak bisa sembahyang berjamaah di masjid. Nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cuplikan teks cerpen tersebut adalah yang pertama, nilai kehidupannya adalah nilai moral. Tandanya di kejahatan kalau dibalas kejahatan tidak akan ada artinya. Yang keenam, sebutkan nilai-nilai kehidupan apa saja yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Yang pertama, nilai agama. Cuplikan teksnya, dulu setiap kali azan berkumandang, aku langsung menyambar sarung sajadah dan lari ke kubah hijau. Berputar-putar mengelilingi pekarangan, mencoba satu demi satu keran air, melompat-lompat di atas keset empuk, lalu sembahyang. Ketujuh, nilai kehidupan cerpen apa saja yang masih kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kelompok saya menemukan yang pertama nilai agama. Karena dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari ibadah dan ibadah adalah sebuah kewajiban bagi semua umat. Terima kasih. Oke, baik ya, bagus sekali. Perwakilan presentasi dari kelompok 2. Baik, silakan bagi anak-anak yang ingin menanggapi dan juga memberikan saran dari kelompok 2, Ibu persilahkan. Saya, Bu. Bingung, Bu, mau menanggapi apa. Soalnya menurut saya sudah lengkap. Oh, Mbak Anissa, silakan. Mbak Anissa kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Oke, baik, silakan. Jadi untuk yang nomor 1, bisa digarisbawahi, biarlah Yang Maha Kuasa memberikan pelajaran kepada siapa saja yang bersalah. Kemudian itu bisa masuk ke dalam nilai kehidupan, yaitu nilai agama atau nilai religi. Baik, bagus sekali ya. Terima kasih untuk Mbak Anissa. Nah, Ibu berikan tambahan sedikit untuk kelompok 2. Jadi, betul sekali apa yang tadi sudah disampaikan Mbak Anissa, bahwa sebetulnya
hasil pekerjaan kelompok 2 ini sudah sangat bagus, sudah bagus sekali, karena jawabannya semuanya sudah tepat. Hanya memang dalam satu paragraf itu bisa terkandung tidak hanya satu nilai. Tetapi kalau tadi kelompok 2 memberikan garis bawah pada pernyataan, Bu, kejahatan kalau dibalas kejahatan tidak akan ada artinya, betul sekali, itu termasuk nilai moral. Tetapi untuk kalimat selanjutnya, biarlah yang Maha Kuasa memberikan pelajaran kepada siapa saja yang bersalah, itu termasuk nilai agama atau nilai religius. Begitu ya kelompok 2 ya. Ibu, terima Ya, kasih Bu. atas tambahannya. Oke, baik. Untuk anak-anak yang lain nanti dapat mengirimkan tugasnya di dalam Google Classroom. Nanti akan Ibu cek masing-masing dari tugas kelompok kalian. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Tidak. Silakan Mbak Ananda. Pertanyaan nomor 5, kutipan teks yang kelima. Selain dari nilai pendidikan, bisa juga nilai agama atau tidak? Oke, baik. Sebelum Ibu menjawab, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Ananda? Ya, Mbak Anissa Ya. Nurfiani. Ya, silakan. Jadi itu bisa menjadi nilai religi karena bersyukur kan itu merupakan kepercayaan bahwa Tuhan memberikan sudah yang terbaik untuk hambanya, begitu Bu. Oke, betul sekali ya. Bu sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Mbak Anissa, betul sekali bahwa tadi ada kata Tuhan mendengar doa kami, kemudian ada kata bersyukur, itu adalah salah satu penanda yang dapat dikaitkan dengan nilai-nilai agama atau nilai religius. Begitu Mbak Baik, Ananda? Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup? Dah. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, kita sudah mempelajari apa saja? Mas Andrian? Mempelajari nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Ya, nilainya ada apa saja? Ada nilai agama, ada nilai sosial, ada nilai pendidikan, ada nilai ekonomi. Ya, jadi harapan Ibu untuk materi ini kalian sudah memahami dengan baik masing-masing perbedaan dari nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam teks cerpen. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang teks cerpen, tetapi bukan nilai-nilainya. Kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun yang terdapat di dalam teks cerpen. Begitu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Baik, nah terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya tentunya dengan semangat yang baru. Tentunya kalian juga dalam kondisi yang sehat walafiat. Jangan lupa jaga selalu kesehatan, makan makanan yang bergizi. Kita bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa anak-anak. Ya, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah,